Tak kasat mata, tapi korban berjatuhan di mana-mana. Kita seperti diserang makhluk luar angkasa yang tidak tahu asal-usulnya. Kita buta terhadap medannya, strateginya, atau perlawanannya. Kita masih berada dalam kegelapan dan kesempang siuran rumor, tapi korban terus bergelimpungan. Bahkan, negara-negara yang membanggakan akan infrastruktur kesehatannya malah jadi awal korban dari keganasannya. Perang kali ini, jenderal-jenderalnya adalah para dokter, pasukan elitnya adalah para perawat, dan panglima tertinggi tetaplah pemerintah. Alutsista berganti alkes, peluru dan rudal berganti jarum suntik, dan komando daerahnya adalah rumah sakit. Tentara yang kuat adalah tentara yang berasal dari rakyat dan didukung penuh oleh rakyat. Sejarah tidak pernah menipu kita. Sejarah pernah bercerita mengenai kemenangan bangsa Indonesia menghadapi perlawanan para penjajah, yaitu dengan cara gotong royong. Nah, begitulah kira-kira gambaran kita menangani kasus ini. Kita harus kompak, bersatu padu, dukung pemerintah, taati protokol kesehatan, dan tetap dalam keadaan waspada. Beberapa bulan kali ini telah kita lalui bersama COVID-19 dan terbukti pemerintah berhasil menekan angka kematian dibandingkan dengan negara Amerika Serikat, Afrika Selatan, Brazil, India, dan Meksiko menurut Worldmeter pada 6 Juli 2020. Padahal seringkali Indonesia diprediksi sebagai negara yang akan termakan kasus COVID-19 secara besar-besaran. Ini juga bukan berarti kita harus mengabaikan cepatnya penularan dan menghilangkan kewaspadaan. Apapun penyakitnya, tetap waspada. Karena waspada, hukumnya adalah wajib. Waspada boleh, takut jangan. Jangan sampai ketakutan akan mendatangkan masalah baru. Bukan dari virusnya, tapi dari lemahnya kesehatan keuangan kita, terbunuhnya pekerjaan kita, hilangnya bisnis dan usaha kita, dan matinya kreativitas yang kita miliki. Jika kita masih berada dalam keadaan peperangan, maka bertempur tak hanya menyerang, tapi juga bertahan. Ada langkah-langkah taktis dan strategis. Anda butuh senjata, tapi jangan lupa Anda juga butuh logistik. Itu artinya Anda butuh uang. Mari kita dukung pemerintah dalam kenormalan hidup baru. PBB secara resmi telah meluncurkan Sustainable Development Goals pada bulan Oktober 2019 lalu. Jika dihadapkan pada masa pandemi seperti ini, akan sulit digapai seluruh tujuan yang hendak dibidik. Terlebih lagi, SDG ini memiliki target pencapaian di tahun 2030 mendatang, menurut PBB. Nah, bagaimana caranya agar tujuan dapat terbidik di tengah pandemi dan memasuki zaman baru? Kembali lagi pada gotong royong. Semangat saling bahu-membahu adalah kunci utama dalam menindaklanjuti masa genting ini. Kita harus sadar akan kebutuhan diri sendiri dan pemenuhan yang harus diberikan atas orang lain sebagai wujud dari kemanusiaan. Jika perekonomian mulai terhambat, kembangkanlah soft skill yang dimiliki. Berdiam diri di rumah akan menjadikan kita sebagai pahlawan jika diimbangi dengan pengembangan soft skill yang tidak kita sadari selama ini. Terlebih lagi dalam kurun waktu yang cukup lama. Sehingga dalam menghadapi dunia baru kita telah matang dan siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Tidak harus kaum lelaki, kami para puan juga harus ikut andil dalam hal ini. Dengan gotong royong kita bisa menggenggam dunia baru, dengan dunia baru kita bisa menggandeng gotong royong. Inilah yang disebut dengan taktis dan strategis bidikan yang tepat menghadapi peperangan. Mulai saat ini, pemerintah sudah mulai membuka tempat peribadahan, mal, perkantoran bisnis, dan pelayanan publik. Tunggu apa lagi? Sudah siapkah dengan bahu-membahu dan mengeluarkan senjata baru atas berdiamnya di rumah saja selama ini? Bersama kita bisa dan kita bisa karena bersama.